أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyir rahmah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa uhayyikum bi tahiyyatil islamil khalidah fa aqul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pesantren
seputar Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dapat bersua pada hari ini walaupun melalui jalur-jalur gelombang elektromagnetik dalam program online acara kita pada hari ini. Masya Allah, ternyata nikmat yang sering kita lupakan, sering kita abaikan, berada di dekat kita. Itulah Al-Quranul Karim. Inilah Maidatullah. Inilah hidangan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kadangkala kita enggan untuk menikmatinya. Kita lebih cenderung untuk menikmati hidangan-hidangan, tontonan-tontonan, bacaan-bacaan yang lain. Masya Allah, seorang ulama pernah berkata, seandainya kita membuka Al-Quran ini seperti kita membuka HP kita, ya, seperti kita membuka gadget kita, entah berapa kali dalam sehari kita membuka gadget kita, sosial media yang bertebaran, ya, subhanallah, ada grup ini, grup itu, kita berikan tanggapan, kita komen setiap saat. Ternyata tidak semua membawa kebahagiaan kepada kita. Namun kitab ini, ya, Kitabullah yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, berisi 114 surat cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kadangkala kita abaikan. Olehnya itu pantaslah kiranya diabadikan keluhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Wa qala Rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Pertama sekali meninggalkan membacanya. Kemudian tidak mempelajari maknanya, tidak mentadabburinya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Maka mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Ataukah hati-hati mereka itu telah terkunci? Ada gembok-gembok yang mengunci hati-hati mereka. Alangkah indahnya bacaan Al-Quran dari setiap hurufnya, dari setiap ayatnya, daripada setiap penggalan daripada ayat-ayat itu bahkan. Masya Allah, ya, kita dapatkan pelajaran yang sangat berharga. Kita dapatkan makna-makna yang sangat luar biasa, menenteramkan hati, menyejukkan jiwa, dan mengantarkan harapan kepada yang paling indah, itulah jannah, dan membuat kita semakin waspada dari sesuatu yang paling membinasakan, yaitu an-nar, neraka. Kita diberikan gambaran tentang masa lalu untuk kemudian kita merancang masa depan dan meletakkan kaki di atas kenyataan masa kini. Itulah Al-Quran, kitab Allah yang tidak ada kebatilan yang datang dari depan atau belakangnya, yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang dia adalah merupakan syifa daripada semua penyakit, obat daripada semua penyakit. Dia adalah merupakan berkah yang Allah turunkan, dan dia adalah perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana tidak ada perkataan yang lebih indah, yang lebih baik daripada itu. Dan dia memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada apa yang lebih baik, apa yang lebih tepat. Ya,
lebih baik daripada semua petunjuk, aturan, sistem yang dibuat-buat oleh manusia. Dan dengan mengikuti Al-Quran ini, dia juga memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman serta beramal saleh, bahwasanya bagi mereka ajran kabira, itulah al-jannah. Masya Allah, maka sungguhnya dapat kita katakan surga di dunia adalah ketika kita membaca Al-Quran. Dan tidak ada yang berhubungan dengan Al-Quran kecuali dia menjadi mulia. Masya Allah. Ya. Ketika Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi manusia yang termulia. Ketika Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka dia menjadi malam yang paling mulia, lebih mulia daripada 1000 bulan. Ketika Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, maka jadilah bulan Ramadan sayyidus syuhur, menjadi penghulu dari semua bulan-bulan yang ada. Ketika Al-Quran ini diturunkan di tempat yang bernama Makkah dan Madinah, maka jadilah kedua tempat ini tempat yang paling suci di atas muka bumi. Maka apakah kita siap untuk menjadi manusia-manusia yang mulia pula dengan menenteramkan diri dengan Al-Quran, dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita, sebagai pedoman kita, sebagai jalan kehidupan kita, sebagai santapan dan gizi bagi hati dan nurani kita, sebagai bacaan yang menenteramkan dan menyejukkan pandangan mata kita, sebagai aturan yang akan membimbing kita menjadi manusia-manusia yang mulia, menjadikannya sebagai akhlak dan perilaku kita. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh istrinya yang mulia, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an, adalah akhlaknya adalah Al-Qur'an. Masya Allah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak akan lama lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita untuk bisa menjumpai bulan yang kita rindukan, bulan Al-Quran, yaitu bulan Ramadan yang mulia. Kita tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati bulan yang mulia itu. Apakah kita masih bisa menikmati salat-salat indah bersama dengan para imam kita di masjid-masjid kita? Kita tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dari bilik ini kita berdoa, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan yang mulia ini. Maka oleh sebab itu kita persiapkan diri kita untuk menjadikan Ramadan kali ini insya Allah, jika Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita menjadi hamba-hambanya yang mulia dan diberi dengan kemuliaan, dengan menggapai sisa-sisa hidup kita pada hari-hari yang mulia itu, maka kita patut untuk berjanji, patut untuk mengambil komitmen pada diri kita untuk menjadikannya menjadi bulan yang paling indah, waktu-waktu yang terbaik untuk kita habiskan dengan kitabullah. Sudahlah, ya. Mungkin pada waktu-waktu yang lalu, sebagian kita, mungkin saya, mungkin Anda, mungkin siapa saja, tidak mengapa, kita iktiraf di hadapan Allah Rabbul Alamin, yang mengetahui apa yang ada dalam seluk-beluk hati dan jiwa kita, serta lembaran-lembaran masa lalu dari umur dan kehidupan kita, bahwa mungkin kita pernah menjadi orang yang paling lalai terhadap kitabullah. Entah sudah berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk gadget kita, untuk obrolan-obrolan kita, untuk tontonan-tontonan kita, untuk perkumpulan-perkumpulan kita,
untuk senda-gurau kita. Bahkan naudzubillah untuk dosa dan maksiat kita. Maka mirsa sekalian yang dimuliakan Allah, sudah tiba saatnya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingat Allah. Dan mengingat Allah, berzikir kepada Allah yang paling utama inilah berzikir dengan Al-Quran. Karena dia adalah zikr, az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr ini, Al-Quran ini, dan sungguh kami pula yang akan menjaganya, kata Allah. Entah sudah berapa banyak kita habiskan usia kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang tiada berguna, bahkan untuk perkara-perkara yang mengundang murka dan amarah Rabbul Alamin. Maka sudah tiba saatnya untuk kita kembali kepada Allah. Cobaan dan musibah yang menimpa kita pada hari-hari ini dengan wabah penyakit, sungguhnya adalah cara Allah untuk memanggil kita, untuk kita kembali kepada kitabnya, untuk kita semakin akrab dengan Al-Quran, mengintrospeksi diri kita menjadi lebih baik. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan, agar mereka kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Ramadan dan Al-Quran, telah kita sampaikan tadi bahwa Allah telah muliakan Ramadan ini dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan ketika semuanya menjadi mulia ketika bersentuhan dengan Al-Quran, maka mudah-mudahan ketika kita tambatkan hati kita, kita jadikan diri kita sebagai pencinta-pencinta Al-Quran, sebagai manusia-manusia yang telah jatuh cinta kepada kitabullah, maka mudah-mudahan kecintaan kita kepada Al-Quran akan menghapuskan semua lembaran-lembaran kelam dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ittaqillah haitsuma kunta wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, pergauli manusia dengan akhlak yang baik, dan lakukan kebaikan setelah engkau terjatuh melakukan keburukan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan segala keburukan itu. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan mengusir dan menghapuskan keburukan-keburukan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sungguhnya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jika umur umat-umat terdahulu ada yang sampai ratusan tahun, bahkan Nabi Nuh disebutkan 950 tahun, Masya Allah, ya, kita diberikan Ramadan. Dan ada satu malam pada bulan Ramadan yang namanya malam Lailatul Qadr. Khairun min alfi syahr. Lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Sekitar 80 tahun. Masya Allah. Maka jangan sampai kita kehilangan kesempatan itu. Pada bulan Ramadan, bulan penuh ampunan Allah, penuh rahmat Allah, dan pada setiap malamnya Allah tetapkan orang-orang yang mendapatkan pembebasan dari neraka, maka selayaknya kita gunakan untuk mentilawah Al-Quran, bertadarus Al-Quran, bertadabbur Al-Quran, dan berinteraksi dengan sebaik-baiknya dengan kitabullah. Di dalam satu riwayat
Abdullah bin Abbas menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanannya itu mencapai puncaknya pada bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika datang kepadanya Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril itu datang pada setiap malam pada bulan Ramadan. Fi kulli lailatin min Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Jibril datang mudarasah Al-Quran. Memantapkan lagi ayat-ayat Al-Quran yang pernah dibawanya dan diturunkan oleh Allah melaluinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedermawanannya itu dengan segala kebaikannya bahkan lebih cepat daripada angin yang bertiup. Masya Allah. Ini adalah karena kegembiraan beliau ketika Al-Quran bersama dengan sahabat setianya Jibril alaihissalam, mereka murajaah, mudarasah, mengulangi kembali bacaan Qur'annya. Masya Allah. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Olehnya itu para ulama kita mengambil pelajaran dari hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Dallal hadithu aydan ala istihbabi dirasatil Qur'an fi Ramadan. Dan ini menunjukkan juga ya keutamaan untuk mudarasah Al-Quran, mempelajari, mengulang kaji dan memurajaah hafalan Al-Quran pada bulan Ramadan. Wal ijtima' ala dzalik, dan bolehnya juga serta keutamaannya berkumpul untuk tujuan itu. Wa ardul Quran ala man huwa ahfad lahu. Perhatikan, ini juga adalah waktu yang utama untuk kita membacakan bacaan Al-Quran kita kepada orang yang lebih hafal. Ya, di sini mungkin kita bisa pahami ardul Quran bisa jadi adalah hafalan kita, bisa juga bacaan kita. Ya, wa fihi dalilun ala istihbabil ikthar min tilawatil Quran. Di dalam hadis ini ada ya keutamaan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Wa fihi dalilun ala istihbabil ikthar fi syahri Ramadan. Al-ikthar min tilawatil Quran fi syahri Ramadan. Ya, jadi sekali lagi di dalam hadis tadi kita dapatkan ya pelajaran untuk memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Nah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengambil pelajaran betapa luar biasa Al-Quran ini ya. Ketika kita baca, dia akan menenteramkan hati kita, akan menjadi obat daripada segala penyakit yang melanda kita, akan menjadi petunjuk bagi kita, menerangi kehidupan kita, membuka wawasan kita, memberi solusi daripada semua permasalahan kita. Nah, bagaimana para salafus saleh, bagaimana para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para ulama kibar menghabiskan waktunya di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Ya. Barangkali kalau kita sebutkan ini, ya, sebagian di antara kita mengatakan, tidak mungkinlah seperti itu. Tapi ini kenyataan. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya. Masih dari perkataan Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan wa kana ba'dus salaf yakhtimu fi qiyami Ramadan fi kulli 3 layalin. Adalah sebagian para salafus saleh, orang-orang mulia terdahulu daripada umat ini, mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 malam dalam bacaan ya qiyam Ramadannya, dalam salat tarawihnya, dalam salat tahajudnya. Wa ba'duhum fi kulli 7, dan sebagian di antara mereka ya mengkhatamkannya setiap 7 hari. Di antaranya adalah Imam Qatadah, ya. Wa ba'duhum fi kulli 10, sebagian lainnya setiap 10 hari khatam. Nah, wa kana salaf yatluna al-Qur'an fi syahri Ramadan fi sholati wa ghairiha. Dan para salafus saleh itu membaca Al-Quran baik di dalam salat-salat mereka maupun di luar salat-salat mereka. Wa kana an-Nakhai yaf'alu dhalika fil ashril awakhir minhu khassah. Dan adalah Al-Imam An-Nakhai itu melakukan yang seperti itu khususnya, terlebih khusus lagi pada 10 terakhir bulan Ramadan. Wa fi baqiyati syahr fi 3, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana Syafi'i, disebutkan lagi wa kana Syafi'i fi Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i itu mengkhatamkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali. Ya. Yaqra'uha fi ghairi shalah, yang dia baca di luar salat. Wa an Abi Hanifata nahwah, demikian pula Imam Abu Hanifah. Wa kana Qatadah yadrusul Quran fi syahri Ramadan, dan yudarrisul Quran fi syahri Ramadan, dan adalah Qatadah itu mengajarkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Adapun Imam Az-Zuhri, ya, Imam Az-Zuhri, wa kana Az-Zuhri idza dakhala Ramadan qal, kalau datang bulan Ramadan maka Imam Az-Zuhri akan berkata fa inna ma huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Ya, ini waktunya untuk tilawatul Quran dan bersedekah, memberi makanan kepada orang. Nah, disebutkan juga bahwa Imam Malik rahimahullah, kana Malik, yakni Malik bin Anas, ya, idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadis. Dia tidak membaca lagi ilmu hadis wa mujalasat ahli ilm, dan dia berhenti untuk kemudian mengajarkan pelajaran-pelajaran selain Al-Quran. Wa aqbala ala tilawatil Quran minal mushaf, dan mulailah dia membaca Al-Quran dari mushaf. Ya. Jadi Masya Allah, inilah para ulama kita. Ya. Disebutkan pula oleh Abdul Razzaq, kana Sufyan Ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadat wa aqbala ala qiraatil Quran. Adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau sudah masuk bulan Ramadan maka dia meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya, maksudnya ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, dan dia fokus kepada Al-Quran. Ya. Wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha taqra fil mushaf awalan nahar fi syahri Ramadan fa idza tala'a asy-syams namat. Ya. Adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu membaca Al-Quran, ya, kalau mulai pagi di setiap hari pada bulan Ramadan. Kalau sudah mulai terbit matahari dia baca Al-Quran, dan kalau sudah mulai pada awal waktu setiap harinya, dan kalau matahari itu sudah mulai terbit dia mengambil waktu untuk istirahat, ya. Dan Masya Allah, demikianlah para salafus saleh dengan Al-Quran ini pada bulan Ramadan. Maka dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada kita semua, mari kita membuat program pada bulan Ramadan dengan Quran kita, dengan bacaan Quran kita, dengan hafalan Al-Quran kita. Waktunya untuk memantapkan murajaah hafalan Al-Quran kita. Waktunya untuk memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Sering ada pertanyaan yang mengatakan, Ustadz,
yang mana lebih utama, membaca Al-Quran, memperbanyaknya, atau mengulangi hafalan? Ya, maka yang terbaik adalah yang bisa memadukan di antara keduanya. Pada bulan Ramadan kita kontrol hafalan kita, ya. Apa yang telah kita hafalkan kita usahakan untuk kita mantapkan pada bulan Ramadan. Tentunya bagi para hufadzul Quran inilah waktu untuk murajaah. Bahkan Masya Allah sebagian di antara para ulama kita, para ahlul Quran kita memang hampir tidak lagi berinteraksi dengan orang lain pada bulan Ramadan. Dia khususkan waktunya untuk Al-Quran, untuk murajaah Al-Quran. Bahkan sebagian kami lihat para hufadz itu bahkan sudah menonaktifkan dulu ya alat-alat telekomunikasinya untuk sementara waktu. Ya, dikhususkan waktunya untuk Al-Quran. Maka tidak mengapa dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin sampaikan juga kepada para hufadz kita, para ahlul Quran kita, inilah kesempatan emas bagi kita untuk memurajaah hafalan kita, ya, memantapkan hafalan kita. Namun kita tidak mengabaikan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan sebagian ulama itu bahkan membaca Al-Quran menyengajakan diri membaca Al-Quran dari mushaf. Ini juga ada keutamaannya karena kita melihat mushaf, ya. Seperti disebutkan Imam Malik ya, bahwa dia membaca Al-Quran dari mushaf. Punya kita target-target, tentukan target-target bacaan Al-Quran kita, hafalan Al-Quran kita, ya, di keluarga. Ya, alangkah baiknya sang bapak, ayah, abi, ya, aba, ummi, mama, ya, semua memiliki program untuk anak-anaknya. Tidak mengapa kita kontrol bapak ibu sekalian, ya, para pemirsa sekalian, tentang target-target anak-anak kita dengan Al-Quran. Jadi pertama adalah target bacaan, ya. Target bacaan kita selama Ramadan paling tidaklah, ya, jangan sampai berlewat Ramadan kita tidak khatam Al-Quran. Bahkan kita usahakan untuk mengkhatamkannya beberapa kali. Tentu tidak dengan tergesa-gesa sehingga kita membacanya dengan bacaan yang salah tajwidnya atau kemudian tidak meresapi maknanya. Usahakan membaca Al-Quran dengan tadabbur, ya, memahami maknanya, berusaha memahami maknanya. Paling tidak merasakan, ya, sentuhan-sentuhan lafal-lafal Al-Quran itu kepada kita. Kalau kita tidak mengetahui arti-arti bacaan Al-Quran, saya yakin dan percaya di antara kita tidak ada yang tidak tahu tentang lafal Allah, Rasulullah, ya, Al-Jannah, An-Nar, ya. Lafal-lafal ini ketika kita baca seharusnya menyentuh hati kita. Itulah bagian daripada tadabbur Al-Quran sesungguhnya, ya. Nah, tentu memerlukan tadabbur yang lebih lengkap lagi dengan memahami maknanya secara lebih utuh. Namun paling tidak ketika kita membaca Al-Quran disebutkan tentang jannah, maka tersentuh hati kita untuk meraihnya, untuk kemudian menempuh jalan menuju kepadanya. Ketika disebutkan tentang an-nar, maka bergejolak hati kita, bahkan menjadi mengkerut, ya, karena takutnya kita kepada an-nar ini. Jangan sampai kita masuk di dalamnya, neraka yang apinya yang paling ringan saja dalam hadis disebutkan, ya, asapnya itu mengenai kaki ahli neraka mendidih otaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ini ketika kita hadirkan hati kita di dalam berinteraksi dalam membaca Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan faidahnya yang sangat luar biasa. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sisihkan juga waktu untuk mentadabburi Al-Quran. Saya merekomendasikan untuk kita mentadabburi paling tidak 1 hari 1 ayat, ya. 1 hari 1 ayat. Kita baca paling tidak mengetahui artinya. Jamaah sekalian, alangkah indahnya kalau kita dapat menangkap makna-makna yang mulia daripada Al-Quran itu atau rangkaian Al-Quran itu dari ayat-ayat yang kita baca. Masya Allah, ya. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan jangan lupa, ya, untuk kemudian mewujudkan apa yang kita telah baca dan kita tadabburi itu dalam praktek keseharian kita, amalan kita. Inilah yang paling penting. Nah, jadi mudah-mudahan kita punya target-target dalam bulan Ramadan ini dengan Al-Quran kita. Target hafalan, target bacaan,
target tadabbur, dan tentunya semua itu bermuara bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat baik-baik wajah saya. Ya. Dan kenali nama saya. Nama saya Muhammad Ikhwan, hamba Allah yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Jika nanti Allah takdirkan Bapak, Ibu, saudara sekalian beri taufik untuk masuk ke dalam surga, lantas Bapak, Ibu tidak dapatkan hamba Allah yang haqir, yang dzalil, yang hina ini di dalamnya, maka carilah. Dan kalau tidak, mintalah kepada Allah agar dia, hamba yang hina ini, dapat juga mencicipi kebersamaan di dalam surga yang kekal abadi dengan semua nikmat yang tiada berhenti. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita. Allah karuniakan kepada kita keberkahan Ramadan. Sekali lagi kita tidak tahu apakah kita akan masuk di dalam hamba-hamba Allah yang diberikan berkah untuk berada pada bulan Ramadan tahun ini. Namun kita berdoa, namun kita berharap, namun kita terus berharap. Agar apa? Agar kita dimuliakan pada bulan Ramadan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah beri taufik pada kita mengangkat semua cobaan ini, mengangkat dan menghilangkan wabah ini, penyakit ini, dan kita semua sehat walafiat dengan Al-Quran yang semarak pada jiwa kita. Uthman bin Affan berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita ini bersih, dia tidak akan pernah kenyang daripada Al-Quran. Maka kenyangkanlah jiwa kita, berikanlah nutrisinya Al-Quran. Namun saya ingin pesankan kepada kita semua, jangan menunggu semua kebaikan ini untuk kita lakukan pada bulan Ramadan. Mulailah saat ini, hari ini, dan di sini. Kita mulai berjanji untuk menjadi ahlul Quran. Karena ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Dia adalah keluarga Allah dalam artian orang-orang yang paling dekat kepada Allah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berkati kita, ampuni semua dosa kita, jadikan kita sebagai ahlul Quran yang Allah karuniakan Al-Quran berada dalam dadanya, menunjukkan jalannya, menghiasi pikirannya, menerangi jalannya, dan kemudian menjadi pembawa syafaat baginya di hari akhirat kelak. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan satu kecerdasan bagi kita jika kita dapat memanfaatkan keberadaan kita di waktu dan tempat yang mufaddalah, yang penuh dengan kemuliaan, untuk kita isi dengan kemuliaan pula. Dan salah satu kemuliaan yang paling mulia adalah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, terutama al-ikthar min tilawatil Quran. Maka pada bulan Ramadan ini, jika Allah tabaraka wa ta'ala karuniakan kita untuk berada di tempat yang mulia seperti Makkah, Madinah, atau Al-Quds, ya, di Masjidil Aqsa. Kita tidak tahu ya, apakah bulan Ramadan nanti wabah ini telah tidak ada atau bagaimana, Allah sudah angkat. Namun kita tentunya berharap bahwa wabah ini telah Allah angkat dan hilangkan sebelum kita masuk pada bulan Ramadan. Dan kita masuk pada bulan Ramadan, semuanya berjalan dengan normal kembali. Kita dapat berkumpul, kita dapat sholat tarawih, ya. Dan kemudian kita bisa masuk ke Makkah, masuk ke Madinah kembali. Itu harapan kita. Kita berdoa kepada Allah dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menguji kita dengan mendatangkan wabah ini, dan Allah pula yang maha kuasa untuk menghilangkannya dari kita. Dan kita yakin akan hal itu, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara perkara yang sangat penting adalah memanfaatkan waktu-waktu yang mulia itu
dan tempat-tempat yang mulia itu dengan al-ikthar min tilawatil Quran. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabatnya untuk mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kalau kita dengar ini, kita berkata, dilarang untuk khatam Quran. Kata-kata dilarang untuk khatam Quran kurang dari 3 hari ini menunjukkan bahwa mereka memang selalu membaca Al-Quran. Ya. Nah, pada bulan Ramadan, kenapa kita dapati ada para ulama yang mengkhatamkan dalam setiap hari, ada yang mengkhatamkan dalam 1 hari bahkan 2 kali seperti Imam Syafi'i. Ini adalah kekhususan tempat. Maksud kami kekhususan waktu. Dan kalau ini bergabung dengan kekhususan tempat, menjadi sesuatu yang sangat boleh bagi yang sanggup untuk melakukannya. Namun bagi kita paling tidak sekali lagi jangan sampai kita tidak khatam Quran selama bulan Ramadan. Dan oleh sebab itu jangan memulai membaca Qurannya nanti pada bulan Ramadan, tapi mulailah hari ini, mulailah di sini, agar kita telah mendapatkan ya keberkahannya itu sejak bulan Sya'ban ini. Kita sudah mulai membaca Al-Quran, kita sudah mulai mentadabburi Al-Quran. Ada waktu-waktu khusus kita untuk itu. Kita dengarkan penjelasan ulama, para ustadz. Kita membaca tentang makna-makna yang terdapat di dalamnya. Kita tentukan waktu-waktu khusus kita membaca Al-Quran. Ini sudah kita lakukan pada bulan Sya'ban ini, atau bahkan sebelumnya. Agar masuk bulan Ramadan, ya, ibaratnya seperti kita membawa kendaraan, pada saat itulah masuk bulan Ramadan, istilahnya orang gaspol. Ya, mulai kita membaca Quran ya dengan lebih aktif lagi. Dan saya tidak menafikan ya, insya Allah di antara kita akan ada yang bisa barangkali mengkhatamkan Al-Quran dalam 3 hari atau dalam 1 pekan 1 kali. Dan wallahu ta'ala a'lam, bisa saja ada yang mengkhatamkan Quran 1 hari 1 kali. Kita ketahui para hufadz kita kadang-kala ada yang mengkhatamkan Quran 1 kali dalam 1 hari. Pada bulan Ramadan ini kesempatan besar untuk bisa meraih keutamaan-keutamaan itu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kita juga dalam bulan Ramadan ini menyisihkan waktu setelah membaca Quran, mentadabburi Quran, mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Ada satu lagi kemuliaan Quran yang hendaknya jangan sampai kita terlewatkan. Apakah itu? Mengajarkan Al-Quran. Ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Oh, bagaimana Ustaz? Bukankah kita harus memperbanyak bacaan Quran, kita murajaah hafalan, kita mentadaburi? Mana ada waktu kita untuk mengajarkan Al-Quran? Ada. Dan mohon maaf, yang paling berhak mendapatkan waktu dan kesempatan dari kita untuk kita ajarkan Al-Quran itu, atau paling tidak bersama-sama membaca Al-Quran itu, adalah keluarga kita, usrah kita, famili kita, orang yang berada di rumah kita, bersama dengan kita 1 kali 24 jam. Kalau Allah takdirkan kita pada bulan Ramadan ini masih mengisolasi diri, maka sungguhnya itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk lebih dekat kepada keluarga. Pastikan setiap anak kita membaca Quran. Tak perlu kita marahi, tak perlu kita hukum, tapi bujuk, berikan motivasi. Bahkan ya, siapkan hadiah untuk mereka. Anak-anak kecil kita mulai perdengarkan kitabullah. Remaja-remaja anak kita biasakan dengan kitabullah. Bahkan saya juga anjurkan, saya juga advice ya. Kalau dalam satu keluarga kita buat yang namanya musabaqah. Kita buat yang namanya perlombaan kecil-kecilan dalam keluarga kita. Ya. Siapa yang paling banyak khatam Qur'annya akan dapatkan hadiah ini dan itu. Tidak perlu mahal-mahal. Tetapi itu adalah tanda cinta kita kepada keluarga dan juga kepada Quran. Bayangkan
kalau setiap anak kita menjadi hafid, penghafal Al-Quran, yang betul-betul hafid dalam pengertian yang sesungguhnya, bukan sekedar hafal, tetapi menjaga Al-Quran yang ada pada dirinya dengan akhlak mulianya, matrikan akidah yang Allah ajarkan, menjadikan Al-Quran sebagai penolongnya ketika dia membacanya dengan semaksimal mungkin di dunia, mengamalkannya. Itulah yang kita harapkan dari anak-anak kita, dari istri kita. Mungkin bagi para ustadz, para da'i, para ulama, selama ini Masya Allah waktu kita sedemikian banyak untuk umat. Itu adalah kebaikan yang tiada terkira keutamaannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dengan musibah virus corona ini, kita harus tinggal di rumah. Ini juga waktunya untuk kita mendekatkan anak-anak kita, keluarga kita, istri kita kepada kita. Ini waktunya untuk kita merekatkan diri kita dengan mereka dengan ayat-ayat daripada kitabullah, dengan Al-Quran, dengan program yang kita buat. Jemaah sekalian, inilah yang akan membuat kita mulia dengan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kita ajarkan Al-Quran pada orang lain, yang tentunya tidak menghabiskan seluruh potensi waktu kita sehingga kita melupakan diri kita, tapi semua dilakukan secara proporsional. Pembagian waktu yang tepat, kapan kita belajar, kapan kita membaca Quran, kapan kita murajaah hafalan kita, kapan kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, kapan kita duduk-duduk tadarusan dengan istri. Alangkah indahnya Pak, alangkah indahnya Bu, kalau sepasang suami istri telah mengaitkan hati mereka kepada Quran. Yang menjadi lambang cinta mereka adalah Quran, yang mengaitkan setiap bilur kebahagiaan mereka adalah dengan Al-Quran. Sang suami mentasmi hafalannya kepada istri, istri mentasmi hafalannya kepada suami. Lantas mereka sampailah kepada ayat-ayat yang indah. Mereka baca, mereka tadabburi. Masya Allah, ini adalah merupakan kenikmatan surga yang Allah titipkan di dunia. Maka jangan sampai kita tidak menikmatinya. Karena sungguhnya kenikmatan surga di dunia ini berupa ketaatan dan kebersamaan dalam ketakwaan. Itulah nikmat surga yang pertama sebelum kita mendapatkan nikmat surga di akhirat kelak. Kata para ulama, al-jannatu jannatan. Surga itu ada dua. Yang pertama surga dunia, yaitu ketaatan kepada Allah, kenikmatan ibadah kepada Allah, kenikmatan kebersamaan karena Allah. Dan yang kedua adalah surga al-jannah yang Allah siapkan pada hari akhirat kelak. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita kehilangan momen bulan Ramadan ini. Karena tidak tahu sampai masuknya kita bulan Ramadan, tidak ada yang pasti. Dan kalau Allah nanti takdirkan kita masuk pada bulan Ramadan, kita tidak tahu apakah bisa menyelesaikan hari-hari bulan Ramadan, ataukah Allah akan panggil kita sebelumnya. Kita juga tidak tahu apakah itu Ramadan adalah Ramadan terakhir kita, atau masih ada lagi Ramadan-Ramadan berikutnya. Tapi jadikanlah itu seakan-akan dia adalah Ramadan terakhir kita. Sehingga program bacaan Al-Quran kita, program tadabbur kita, program semua kebaikan-kebaikan dalam Al-Quran ini, program pengajaran Al-Quran kita tidak akan sia-sia. Kita maksimalkan, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla memberkati kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم
masih ada iklan قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa di hari ini, di hari Sabtu? Alhamdulillah, ini adalah hari kedua penataran seputar Ramadan. Kemarin kita telah mendapatkan dua materi dari Ustadz kita, Ustadz Taufan Japri, dan yang kedua adalah Ustadz Fadlan Akbar. Dan tadi pagi, Alhamdulillah, di sesi yang pertama kita telah mendengarkan penjelasan juga dari Ustadz kita, Ustadz Aswanto. Dan sekarang di sesi yang keempat ini, di hari yang kedua, Alhamdulillah, kita akan bersama dengan Ustadz kita, yang insya Allah sudah tidak asing lagi bersama dengan kita, yaitu Ustadz Ikhwan Abdul Jalil. Ya, mungkin di antara pemirsa dia menonton pada siang hari ini, Alhamdulillah telah menyaksikan tadi bagaimana penjelasan dari Ustadz kita mengenai bagaimana menghidupkan diri kita ini, ya, menghidupkan bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Sekarang pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, kita sapa dulu sekali lagi kepada Ustadz kita. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Iya, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Tidak pakai masker sekarang Ustadz ya? Sebentar, sebentar pakai masker harus. Insya Allah ya. Baik. Makanya harus jangan terlalu dekat. Masya Allah. Baik, bagaimana pemirsa? Ustadz Jusam? Sehat-sehat juga? Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Semoga para pemirsa kita juga senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk, namun kami sampaikan sebelumnya bahwa 3 penanya pertama yang terpilih insya Allah akan mendapatkan buku atau hadiah langsung dari pemateri kita pada saat ini ya. Oh, kok dari gitu? Ustadz kita. Benar ya? Iyalah Ustadz. Masya Allah. Sudah disampaikan. Dan pemirsa yang terpilih insya Allah pengirimannya gratis ya, dimanapun yang disebutkan nanti di sini. Bayar namanya, di tempat. Iya. Barakallahu fiik. Iya. Insyaallah gratis. Insya Allah gratis seluruh Indonesia Ustadz ya. Ada Wahda TV sebagai sponsornya insya Allah. Masya Allah, Wahda TV. Ya. Baik Ustadz, ini ada beberapa yang sudah masuk pertanyaan ini Ustadz ya. Kita bacakan dulu yang pertama Ustadz. Iya, silakan. Dari saudari kita Zahra Nur Azizah dari Merauke Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Dari Sabang sampai Merauke. Iya. Sebentar dari Sabang mungkin sudah ada ya. Masya Allah. Afwan, bagaimana hukumnya menghatamkan Al-Quran ini Ustaz? Ya, kurang dari 3 hari karena kita ini misalnya ada yang penghafal Al-Quran dan biasanya sangat cepat bisa membaca, bahkan bisa kurang dari 3 hari tersebut Ustaz. Iya. Ya, bagaimana nih? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pertanyaan dari saudari Azizah tadi ya, Masya Allah sangat baik. Walaupun ini kalau boleh di klasifikasikan ya, ini pertanyaan dari khawasul khawas. Masya Allah. Iya, istilahnya orang-orang khusus ya. Ya. Mengapa saya pegang HP ya? Karena saya juga memerlukan informasi ya tentang beberapa hal ya. Termasuk Masya Allah bagaimana respon dari para
pemirsa sekalian. Ya. Iya. Jadi mohon maaf ya, kita sama-sama pegang HP. Ya. Jadi tadi tentang mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Iya. Memang ada beberapa riwayat atau ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabatnya untuk mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Ya. Karena dikhawatirkan bacaannya itu tidak terdapat di situ nilai tadabbur. Padahal Al-Quran itu ketika dibaca seharusnya kita mentadabburinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha." Maka mengapakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, ataukah sudah ada gembok-gembok yang menggembok hati mereka? Itu ya. Tujuannya Rasulullah SAW melarang, wallahu taala a'lam. Namun larangan itu bukan berupa keharaman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika berkumpul, tadi kita sudah jelaskan dalam pemaparan materi, jika berkumpul ada kekhususan, maka yang asalnya dipandang kurang tepat atau dilarang itu menjadi boleh. Ya. Contohnya ketika kita berada di satu tempat yang mulia, lebih dari tempat yang lain. Umpamanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi atau di Masjidil Aqsa, ini namanya khususiyatul makan. Iya. Atau kita berada di waktu yang fadilah. Ya. Contohnya bulan Ramadan. Maka boleh saja kita mengkhatamkan kurang daripada 3 hari. Dengan harapan bacaannya juga jangan sampai kehilangan kesempatan untuk mentadabburi makna-makna Al-Quran. Karena itu tujuannya kita membaca Al-Quran. Ya. Nah, dalam tahapan-tahapan cepatnya baca Quran itu ada yang disebut dengan tahqiq, ya, atau orang biasa istilahkan mujawwad, ya. Ada yang tartil, ya, itu agak lebih cepat lagi sedikit. Kemudian ada yang al-hadr, ya, ini memang cepat tetapi tidak kehilangan makna dan juga tidak sampai melalaikan hukum-hukum tajwid. Ya, jadi itu. Imam Syafi'i rahimahullah bahkan mengkhatamkan Quran selama bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan, itu sebanyak 2 kali dalam sehari. Masya Allah. Ya. Dan itu bisa dipadukan dengan membaca secara khusus di luar sholat dengan membaca dalam sholat kita. Ya. Ini bersambung terus, ya. Zikirnya itulah Al-Quran. Ya. Bahkan Imam Malik rahimahullah tadi kita sudah jelaskan menghentikan sementara pelajaran-pelajaran selain Al-Quran. Ya. Bahkan periwayatan hadis beliau hentikan dulu, ya, khusus dengan Al-Quran. Jadi intinya boleh, ya, insya Allah boleh, ya, dengan catatan jangan sampai melalaikan hukum tajwid. Yang kedua, jangan sampai kehilangan kesempatan menikmati tadabbur Al-Quran dalam ayat-ayat yang kita baca. Saya kira begitu Ustaz Yusuf. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, syukur Ustaz. Jawabannya pertanyaan dari Nur Aziza, ya, yang ada di Merauke. Dapat hadiah ini Ustaz. Dapat hadiah, ya. Bagaimana hadiahnya, Bang Mukran? Oh ya, boleh. Boleh dibawa dong hadiahnya. Iya. Masya Allah. Kita nanti Bang Jusam, Ustaz Jusam perlihatkan hadiahnya, ya. Insya Allah ini buku yang sangat bermanfaat, insya Allah. Ya. Boleh di shoot hadiahnya, ya. Masya Allah. Serial dasar-dasar Islam. Serial dasar-dasar Islam. Jadi di sini ada masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, ya. Semua disampaikan dengan cara yang mudah, praktis dan aplikatif dengan berlandaskan, ya, dalil-dalil yang sahih, ya. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Pertanyaan yang kedua dari Aidah Nur dulu Ustaz. Ya. Saya dari Sulawesi Tenggara Ustaz. Bagaimana kita bisa menamatkan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini minimal 1 kali sementara kita ini sibuk? Ya. Tolong diulangi pertanyaannya Ustaz Yusuf. Bulan Ramadan kan bulan Al-Quran. Betul. Sementara kita ini sibuk. Ya, ada urusan-urusan yang mungkin di sini di rumahnya mungkin dalam hal bisnis atau apa. Tapi
ya mungkin berdasarkan dari sebelum-sebelumnya tidak bisa menamatkan Al-Quran. Nah, bagaimana Baik. kiat-kiat Ustaz di tengah Baik. kesibukan bisa menamatkan Masya Allah, Al-Quran? barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang luar biasa, ya. Ya. Pertanyaan yang datang dari kejujuran hati, insya Allah. Masya Allah. Ya. Maka kita bermohon pada Allah Subhanahu Ya. Wa Taala agar memberikan taufiknya kepada penanya kita tadi, saudari siapa? Aida Nur. Aida Nur. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik sehingga bisa mengkhatamkan Quran, mentadabburi Quran, bahkan bukan hanya sekali khatam, Ya. 2 kali, 3 kali, bahkan sampai berkali-kali, insya Allah. Ya. Nah, sekarang kita sama-sama belajar nih, ya. Ya. Bukan berarti saya yang menjawab, berarti saya udah demikian hebatnya mengkhatamkan Quran sekian kali. Tidaklah, kita sama-sama, ya. Nah, dari apa yang saya dengar, saya saksikan dari para ulama kita tentang bagaimana kiat-kiat mereka, barangkali kita bisa simpulkan di antaranya, ya, di antaranya. Pertama, Ya. jangan andalkan kehebatan diri kita. Jangan andalkan kefasihan kita baca Quran. Ya. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah. Itu yang pertama, Ustaz. Ya. Kata-kata la haula wala quwata illa billah. Apa maknanya? Tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah. Pertama, tidak ada daya dan upaya untuk bisa melakukan ketaatan melainkan dari Allah. Tidak ada daya dan upaya bisa mengkhatamkan baca Quran kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa banyak orang yang, mohon maaf, bahasanya bahasa Arab. Ya, lahir dan besar di negara Arab. Tapi baca Quran tidak bisa. Kenapa? Ada yang lahir di tengah-tengah lingkungan pesantren. Iya, iya. Kemudian menjauh daripada agama. Tapi Masya Allah, ada yang hidup di negeri orang-orang kafir, ya, negeri non-muslim, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan taufik padanya. Iya. Dia bisa mengkhatamkan Quran beberapa kali, bahkan bisa berbahasa Arab. Ini adalah taufik Allah. Maka jangan sama sekali kita mengandalkan hanya kelemahan-kelemahan diri kita. Ya. Itu yang pertama. Iya. Namun yang kedua, ya, ini ada yang namanya as-sa'yu. Iya. Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menghendaki akhirat, kemudian mengusahakan dengan usaha yang pantas untuk itu, dan dia beriman. Apa di antara usaha kita? Tadi doa, tawakal, ya, yang pertama. Yang kedua, celupkan diri kita bersama dengan orang-orang yang memang memiliki semangat yang sama untuk membaca Quran. Kalau Anda sibuk dan hanya bersama terus dengan orang-orang, ya istilahnya sebagian kawan-kawan kita yang hanya terbelenggu dengan Urdu, urusan dunia, ya, maka yang menjadi kenyataan Anda akan terseret di sana. Almar'u ma'adini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu agamanya tergantung dengan orang yang dekat dengannya. Maka perhatikan baik-baik kepada siapa engkau menjadikan teman dekat. Kalau Anda bersama dengan orang-orang yang sibuk juga tetapi punya perhatian dengan Quran, niscaya kita akan terseret dengan, ya, aura dan nuansa kebaikannya. Nah, itu. Jadi yang dua apa tadi? Yang kedua adalah membersamai orang-orang yang baik. Yang ketiga, hendaknya kita mencoba-coba membuat jadwal. Oh iya. Kadang-kala kita ini, mohon maaf, saya tidak mengatakan penanya ini, saya lah contohnya. Sok sibuk kita. Iya. Padahal banyak sekali waktu kita untuk yang lain sebenarnya. Kita bilang kita sibuk untuk ini itu, tetapi kita masih bisa bersenda gurau sedemikian lama, kita masih bisa ngalor ngidul sedemikian lama, kita masih bisa buka HP sedemikian banyak. Bikin jadwal dan mari kita berta'awun. Kalau tadi saudari kita mungkin sudah berkeluarga, ta'awun dengan suaminya. Ya, diingatkan oleh suaminya. Kalau punya teman barangkali yang satu kosan atau bagaimana, bikin ta'awun, ya. Artinya dia ingatkan kita, ya kita ingatkan dia. Nah, bagaimana? Kita punya teman, partner, bulan Ramadan, ya. Nah, jadi ada kedisiplinan, kita mulai dengan itu. Kemudian yang keempat adalah paksakan diri. Diri manusia ini selalu mau enak-enak saja.
Iya. Zona nyaman. Zona nyaman. Iya. Ya. Ada yang memberikan ilustrasi begini. Iya. Bagaimana ini paku? Taruhlah ini paku, ya. Iya. Jangan lihat ini model tangannya, jangan lihat ya. Anggap saja ini paku. Iya. Bagaimana caranya kita meletakkan paku ini ke dalam tembok? Taruhlah ini tembok. Ya, mohon maaf. Kita mau paku ini. Bagaimana caranya paku ini masuk? Harus Ya? dipaksa ya. Boleh tak dikasih gini? Lengket kok. Pasti jatuh. Iya. Paku, Iya. palu, Iya. palu, Terus. palu, palu. Iya. Akhirnya masuk. Iya. Maka begitu juga dengan diri manusia. Masya Ya, Allah. Barakallah. pukulkan. Ya, makanya Ya. Imam, mohon maaf, Nabiullah Yahya, Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Al-Quran, Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Wah Yahya, ambil kitab, yaitu Taurat ya pada zamannya, dengan kekuatan. Ya, dalam satu riwayat, Yahya diajak main-main sama teman-temannya ketika kecil. Apa dia bilang? Laisa lil-la'ibi khuliqt. Saya bukan dihadirkan untuk main-main. Ya. Nah, kalau kita sudah sibuk dengan Quran, dan kita tidak bisa mengelola kesibukan kita sehingga kita bisa baca Quran, ya, maka perhatikan kesibukan apa itu yang hebat begitu bisa melalaikan kita dari Al-Quran. Ya, kalau Anda karena gara-gara jadi manajer sehingga tidak bisa baca Quran, berhenti jadi manajer. Ya, kalau Anda jadi pedagang sehingga lupa dengan Quran, tidak bisa baca Quran, berhenti jadi pedagang. Tidak mau kan? Ya, atur waktu. Dan terakhir sekali, yang pertama doa, yang terakhir juga doa. Saya kira begitu Bung Jusam. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik, Syekh. Ya, agak panjang penjelasannya, tapi insya Allah sangat bermanfaat ya pemirsa. Masya Allah. Syukur Ustaz ya. Barakallahu fiik. Baik. Selanjutnya, ya, jadi Aida Nur mendapatkan buku ya, insya Allah. Insya Allah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Insya Allah, pertanyaan yang luar biasa ini. Sekarang ini kita tahu bersama bagaimana kondisi di mana kita banyak yang tinggal di rumah. Bahkan sebagian dari kita ini yang rindu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, misalnya sholat berjamaah. Dan mungkin di antara kita ada juga ustadz-ustadz. Ustadz-ustadz ini yang biasanya selalu berusaha untuk menebarkan kebaikan. Tetapi di antara mereka, dengan kondisi yang terjadi seperti hari ini, ya, bahkan mungkin kehidupan dunianya yang banyak orang tidak tahu tentang kehidupannya, ya, dia menyembunyikan itu semua, Ustaz, untuk tidak diketahui orang. Ya, bagaimana melihat Ustaz tentang kondisi para asatizah kita seperti ini, Ustaz? Ini pertanyaan dari, ya, seorang hamba Allah di Makassar, Ustaz. Ya. Ya. Ini agak berat juga menjawabnya. Iya. Karena Iya. ini wilayah-wilayah sensitif dan barangkali akan dianggap ada interest di situ, ya, kepentingan, karena kami juga salah seorang di antara para ustadz itu, ya. Tapi tak mengapalah, ya, meminjam istilah salah seorang tokoh bangsa kita dahulu. Kita terpaksa harus menjadi penyambung lidah rakyat. Iya. Nah, ustadz manusia juga, butuh makan, butuh minum. Ya, walaupun mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, tapi mereka juga manusia. Ya. Dan mereka pada umumnya seperti kata Al-Quran, yahsabuhumul jahil aghniya minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu menganggap mereka itu orang-orang kaya karena mereka memiliki sifat namanya al-iffah, tidak pergi meminta-minta, ya. Mereka memiliki harga diri. Olehnya itu barangkali perlu untuk dipikirkan agar terjadi kesinambungan, maksud saya kesatu paduan antara umat dan ulamanya. Ya. Seandainya negara kita ini betul-betul hadir dalam semua penderitaan rakyatnya, maka tak perlulah, ya, kita bicara-bicara begini kan. Namun barangkali masih ada prioritas-prioritas yang
teramat penting berkaitan dengan nyawa manusia, ya. Alhamdulillah kami juga membantu satgas pemerintah dalam bidang kerohanian Islam, khususnya pemulasaran jenazah. Ya, ini sudah puluhan untuk kita di Kota Makassar ini setiap hari, ya. Banyak sekali, dan ini menjadi PR bagi pemerintah dan negara, sehingga perlu ta'awun, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sudah saatnya umat, ya, memikirkan para ulamanya, dan jangan sampai para ustadz, para ulama itu, ya, karena sifat ifahnya, dia tidak mau bilang tentang keadaannya. Orang menyangka dia baik-baik saja, ya. Padahal di sana sini mungkin anaknya sudah ada yang menangis, tidak bisa minum susu. Di antara mereka ada yang mungkin kehabisan beras. Di antara mereka yang ada di pelosok-pelosok negeri kita, ya, mengalami penderitaan yang kita tidak bisa bayangkan dengan kondisi yang ada sekarang. Ya, perlu kesatu paduan, perlu rasa, ya, perlu kepekaan, ya. Jamaah masjid sebagai contoh. Mohon maaf Ustadz, ini mungkin bahasannya agak sedikit sensitif, ya, tapi tidak apa-apa, ya, kita ngomong ini supaya kita semua memiliki kesadaran. Lockdown masjid, tidak ada sholat Jumat, ya. Para ustadz tidak pergi khutbah, ya. Pengajian juga tidak jalan. Tidak semua ustadz juga pegawai negeri, PNS yang mendapatkan gaji setiap bulan. Tidak setiap ustadz juga pegawai swasta yang bagaimanapun ada transferan yang masuk, ya. Di antara ustadz ada juga yang mungkin nyambi-nyambi, jual-jualan, tidak bisa keluar, ya. Nah, disinilah kepekaan umat dibutuhkan. Insya Allah, bahkan pasti, ya, Allah akan mencukupi hamba-hambanya yang mulia itu, ya. Namun saya ingin mengetuk hati kita semua bahwa ini kesempatan. Kita lihat dari sisi yang lain. Jangan melihat bahwa ini adalah kita yang membantu para ustadz itu. Lihatlah ini bahwa kita yang terbantu. Kita yang terbantu Allah. Ya, karena kita mendapatkan kesempatan untuk mendukung dakwah. Ketika kita mensupport para ustadz itu, ya, bisirri awil alaniya, ya, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, sejatinya kita sedang membantu dakwah, dan kita membantu diri kita, ya, membantu diri kita, karena kita menambah pundi-pundi kebaikan kita lagi, dan itu multi efek fid dunya wal akhirah. Bayangkan kalau seorang ustadz, ya, yang menyampaikan kebenaran itu berada pada kondisi yang tidak normal, ya, sakit, dalam kondisi wabah menyerang, ya, mungkin ada sebagian orang mengatakan alhamdulillah, berarti Allah pilih dia menjadi syahid, ya, masya Allah, ya. Tapi mari kita berpikir realistis, mari kita berikan kontribusi kita, ya. Makanya masya Allah, saya tadi melihat ada donasi untuk para guru ngaji, untuk para ustadz, ya, mungkin bisa dilihat di bawah ini, ya. Nah, saatnya kita memberi, saatnya kita buktikan bahwa ustadzku, aku ada untukmu, ya. Ustadzku, ya, engkau adalah pembimbing umat. Kami tidak ingin kehilangan obor penerang itu. Maka kami juga susah, tetapi kami tidak mau obor penerang itu menjadi redup, apalagi padam. Maka kami akan kirimkan minyak yang akan menyalakannya kembali, ya. Saya tidak bisa bicara terlalu banyak lagi, ya, tentang hal ini, Ustaz Yus'am. Ya, saya hanya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada saudara-saudara saya, para ustadz-ustadz saya yang hari ini berada di rumah-rumah mereka bersama dengan keluarganya. Saya tahu di antara mereka tidak sedikit yang mengalami masalah dalam dapurnya. Tidak sedikit di antara mereka yang berjuang dalam diam. Tidak sedikit di antara mereka yang anaknya sakit, tidak tahu hendak bawa kemana.
Tidak sedikit di antara mereka yang bahkan dirinya sendiri sakit tetapi tidak bisa membeli obat. Ya, maka saya katakan pada Anda sekalian, ini kesempatan yang Allah berikan. Sokong upaya kebaikan ini. Infakkan harta kita. Berikan support kepada para da'i, para ustadz kita ini. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita berikan. Dan yakinlah bahwa itu adalah satu cara kita yang cerdas untuk berinteraksi dengan Allah, dengannya menjadi asbab Allah angkat musibah ini. Allah perintahkan corona bersama semua virus-virus yang lainnya nyalah dari bumi dan negeri-negeri hamba-hambaku yang saleh. Kita berharap dengan demikian berkah itu akan turun. Kita berharap kebaikan itu akan menyelimuti kita, akan mengelilingi kita dengan sedekah, dengan infak yang kita berikan untuk para penebar-penebar ya mutiara-mutiara kebaikan itu. Siapakah mereka? Para ustadz kita, para dai-dai kita. Dan untuk para dai-dai kita, jangan pernah berputus asa. Ustadzku, ya, guru-guruku, jangan pernah berputus asa. Dan Anda paling tahu, karena Anda insya Allah adalah orang yang paling dekat kepada penggenggam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian, Ustaz. Tabarakallah. Barakallahu Ya. fikum. Baik, demikian satu jawaban dari Ustadz kita, pastarannya dari salah seorang hamba Allah yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Baik Ustadz, sambil minum, ya kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu yang tadi dapat buku juga dong? Dapat buku Ustadz, karena 3 ya Ustadz. Iya, Insya 3. Allah. Iya. Baik. Bismillah. Pertanyaan berikutnya dari saudari kita Isnain Ali Rosadi. Ya. Dari mana nih? Ini tidak disebutkan dari daerah mana Ustadz. Oh ya, oke. Masya Allah, materinya Ustadz ini sangat menyentuh dan membuat mata ini memerah dan hati merinding merenungi dosa-dosa. Ya, kiat-kiat apa yang bisa diberikan oleh Ustadz menghadapi bulan suci Ramadan dengan bergelimpangan dosa yang terjadi pada diri ya setiap hamba ini. Subhanallah. Iya. Ya, kalau bicara mengenai dosa ini, saya merasa bahwa mungkin saya lah yang paling banyak dosa di antara kita. Allah yang Maha tahu siapa kita sebenarnya. Allah yang Maha melihat pada jiwa-jiwa kita. Namun saya senantiasa masih mendapatkan harapan dan secercah cahaya kalau saya kembali membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbukum a'lamu ma fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Tuhanmu itulah yang paling tahu tentang diri-dirimu. Kita mau pakai topeng apa aja ini menyelimuti, menutupi siapa diri kita sebenarnya, Allah yang paling tahu. Ya. Kita mau pakai sederet titel di hadapan kita, sebanyak topeng di hadapan kita, Allah yang tahu kok kamu itu soleh atau pura-pura soleh. Ya. Tapi kalau memang kau betul-betul soleh, kata Allah, in takunu salihina, kalau kau betul-betul soleh, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sungguh Allah itu Maha Pengampun terhadap orang-orang awabin. Siapa itu awabin? Sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir, diantaranya dalam tafsir At-Tabari, disebutkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-awwab, awabin itu kalau bahasa letter-letternya itu adalah orang yang kembali, orang yang selalu kembali. Tapi apa maknanya? Ibnu Abbas mengatakan, al-awwab alladhi asaba dhanban fayatub, thumma asaba dhanban fayatub, thumma asaba dhanban fayatub. Orang yang terjatuh melakukan dosa, kemudian dia kembali lagi bertobat. Berjalan lagi dalam kehidupannya, terjatuh lagi, dia tobat lagi. Berjalan lagi, jatuh lagi, tobat lagi segera. Tidak pernah berhenti dia bertobat dari setiap kesalahannya. Maka demikian juga kita ini, ya. Tidak ada yang sempurna
saudaraku, saudariku, ya, tidak ada yang bebas dari yang namanya dosa. Tapi tidak ada yang tidak punya kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wahai sekalian hamba-hambaku yang sudah melampaui batas atas dirinya sendiri, melakukan kezaliman atas dirinya dengan semua dosa dan kemaksiatannya, Allah katakan, jangan pernah kau ya berputus asa dari rahmat Allah, karena sungguhnya Allah mengampuni dosa itu semuanya, jami'an. Bahkan dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang Allah gantikan ya keburukan-keburukannya dengan kebaikan. Dari sini para ulama ahli tafsir menyebut ada dua keadaan. Apa yang dimaksud Allah mengganti? Yang pertama, Allah ganti keadaannya. Kalau orang sudah bertobat, dari orang salah menjadi orang soleh, dari ahli maksiat menjadi orang taat. Ya, ini zahir yang nampak dan pasti insya Allah. Tapi yang sangat luar biasa, yang saya katakan amazing, ya, sangat luar biasa. Kata-kata Allah mengganti di sini, akhi fillah, ukhti fillah, adalah bahwa nanti pada hari kiamat, orang-orang ahlu taubah ini, orang-orang yang bertobat dengan sebenar-benarnya ini, bukan sekedar Allah telah ganti keadaannya di dunia menjadi orang taat, tapi Allah bukan sekedar menghapuskan catatan dosanya dan keburukannya, tapi Allah hapus dan Allah yubaddil, Allah mengganti catatan buruknya itu dengan catatan kebaikan. Olehnya dalam beberapa riwayat disebutkan, nanti di hari kiamat ada orang-orang yang merasa terheran-heran dengan pahala kebaikan yang ada dalam catatannya yang ia tidak pernah merasa melakukannya. Kok saya pernah begini, kok saya pernah begini, kok saya pernah begini. Ya, padahal dia tidak pernah melakukannya. Itu adalah asbab taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tunggu Ramadan untuk bertobat. Ya. Bertobatlah saat ini dan di sini. Karena selepas kita beberapa menit ke depan, ya, atau bahkan beberapa detik ke depan, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita masih hidup. Maka mari dalam kesempatan ini kita semua mematrikan taubat kita kepada Allah dan memulai lembar baru dalam kehidupan kita yang penuh dengan kebaikan, kesucian, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, kalau dalam istilah Makassar, ya, Allah tahu gitu siapa kita sebenarnya. Ya, kalau memang kita salah, tapi basically jiwa kita soleh, dan kita selalu mau kembali, Allah tolong kita untuk menjadi lebih baik, menjadi orang yang taat, jadi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cinta dan ya menginginkan kebaikan kita. Untuk kembali kepada kebaikan, lebih daripada ibu yang pernah kehilangan anak, yang kemudian anaknya berlama-lama tidak pernah datang kembali, ya, tapi kemudian dia temukan kembali, ya. Allah lebih senang pertemuan kita dengannya dalam keadaan tobat daripada pertemuan ibu yang sudah lama ditinggalkan anaknya. Saya kira begitu, Bang. Amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Saya kira itu. Barakallah. Syukran jawabannya atas pertanyaan dari Isnain Ali Rosadi. Baik, selanjutnya Ustadz, ya, ada pertanyaan dari Sidram. Ya. Masya Allah. Hashtag Putra. Ya. Masya Allah. Bagaimana caranya bisa konsisten kepada Al-Quran itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, Ustadz? Karena biasanya kita hanya membaca Al-Quran dan semangat di bulan Ramadan, setelah itu tidak lagi. Ya. Namanya Ramadan memang lain, dia punya penyemangatan tersendiri. Nah, kalau kita nanti insya Allah akan ada materi tentang finalis Ramadan hari Senin, Ustadz, ya. Insya Allah. Nah, tapi setelah menjadi finalis tentu menjadi pemenang. Salah satu ciri pemenang Ramadan itu bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukannya di bulan Ramadan
dia lestarikan dan lanjutkan setelah bulan Ramadan. Nah, itu tandanya bahwa salah satu ciri bahwa dia telah menjadi pemenang pada bulan Ramadan. Ya, al-intisarat ar-ramadaniyah. Kemenangan-kemenangan Ramadan itu buktinya adalah itu. Nah, sekarang bagaimana agar kita tetap konsisten? Ya, ini pertanyaannya kedengarannya mudah, tapi karena ditanyakan kepada hamba Allah yang lemah seperti saya, maka jawabannya sangat sulit, saudara. Ya, bagaimana? Ya, maka ya saya meminjam istilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hakun li ahlil ku'us an yudzakiru ba'dhum ba'dha. Ya, bahwa para peminum pun itu harus mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk kebaikan. Orang-orang yang seperti saya dan Anda lebih baiklah daripada saya, antum lebih baik daripada saya. Saya cuma ingin mengatakan bahwa mari kita berusaha. Mari kita berdoa dan kebaikan-kebaikan kalau kita sudah tahu sebabnya sehingga kita bisa lakukan di bulan Ramadan, itu kita lakukan juga sebabnya. Kalau di bulan Ramadan, kenapa kita bisa konsisten baca Quran dengan baik, mentadaburi dengan baik? Karena ada kondisi, maka kita bikin kondisi itu. Karena di bulan Ramadan kita banyak berdoa agar Allah berikan taufik pada kita. Kita lakukan juga itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan karena ada program-program kebaikan, maka kita terframe, ya, terpola untuk mengikuti kebaikan itu, bikin juga polanya di luar bulan Ramadan. Nah, kalau di bulan Ramadan kita banyak berdoa agar Allah berikan taufik, di luar bulan Ramadan kita lakukan juga itu. Maka hikmah puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah untuk menjaga konsistensi kita. Puasa kita lanjutkan, artinya bacaan Quran juga dilanjutkan. Kedisiplinan dilanjutkan. Dan intinya yang paling utama adalah minta pertolongan Allah untuk itu. Saya kira begitu. Baik, Masya Allah, syukuran Ustaz atas pertanyaannya. Pertanyaan dari saudara kita Hashtag Putra dari Sidrap. Masya Allah, Masya Allah. Baik, berikutnya Ustaz. Ini dari ibu-ibu ini Ustaz. Serli Ulandari. Iya, bagaimana kita bisa pastikan ibu-ibu? Serli Ulandari. Iya. Baik. Karena pertanyaannya seperti ini Ustaz. Bagaimana orang yang haid atau nifas pada saat bulan Ramadan sementara masih ingin membaca Al-Quran? Iya, baik. Dalam hal ini, para ulama memang ada perbedaan pendapat. Ada yang berlandaskan beberapa hadis-hadis yang menunjukkan larangan wanita yang sedang datang bulan haid atau nufasa, sedang berada dalam nifas, untuk membaca Al-Quran. Namun, tahqiq dari beberapa ulama kita, diantaranya yang saya baca adalah penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, mufti Saudi Arabia beberapa tahun yang lalu rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Beliau mentahqiq masalah ini dan mengatakan hadisnya itu riwayat-riwayat yang tidak membolehkan itu adalah lemah. Lemah, dhaif. Dengan demikian kembali kepada asal, yaitu bahwa boleh saja perempuan yang sedang haid atau nifas membaca Al-Quran. Boleh. Namun sebaiknya tidak menyentuh langsung mushaf. Apakah dia memakai kaos tangan ataukah memakai alat tertentu sehingga tidak langsung menyentuh mushaf. Karena itu adalah sesuatu yang memiliki kehormatan. Jadi ketika ingin dibuka harus ambil pelapis ya Ustaz? Pelapis, dibuka begitu. Baik. Nah, jadi ibu-ibu insya Allah, nah kalau nanti ada ustadz lain atau ada buku lain yang mengatakan tidak boleh sama sekali, itu namanya pendapat dan kita saling menghargai. Namun karena yang ditanya adalah saya, dan saya memilih pandangan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya, maka saya mengatakan insya Allah boleh. Intinya boleh, tapi dengan memakai pembatas tangan ya. Satu lagi pertanyaan ini Ustaz. Satu lagi? Terakhir sekali, silakan. karena waktu yang sangat terbatas Ustaz. Barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya kita ini yang membaca Al-Quran tapi masih banyak yang salah-salah Ustaz? Tidak ada orang atau jarang yang langsung pintar naik sepeda. Ya kan? Ingat waktu kita kecil belajar naik sepeda ya. Walaupun beda-beda sih, ada yang cepat, ada yang lama belajarnya, ada yang sedang. Maka begitu juga kalau kita baca Quran.
Mungkin ada salah-salah dulu. Makanya perlu ada guru yang membimbing bacaan Quran kita. Baca, salah, ditegur, perbaiki. Besok salah, ditegur, perbaiki. Besok salah, ditegur, nggak mau ngaji lagi. Jangan begitu, ya. Masya Allah, lancar kaji karena diulang, kata orang Melayu. Mengajilah terus, ya. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, ya tapak, ya. Orang yang terbata-bata baca Quran itu dapat 2 pahala, loh. Masya Allah. Ya, pahala bacaan itu sendiri dan pahala kesungguhannya. Namun jangan memprogramkan diri untuk terus-menerus begitu. Iya. Nah, terus berusaha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Tidak ada juga orang langsung pintar, Ustaz. Orang belajar, ta'allam. Fa innal mar'a la yuladu 'aliman, kata Imam Syafi'i. Belajarlah karena tidak ada orang yang lahir langsung pintar. Ya, takhrujuna min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita keluar dari rahim ibu-ibu kita semua, nggak ada yang langsung jadi alim. Ya, kita belajar. Proses. Nah, ini proses. Nah, dan tentu alhamdulillah saat ini demikian banyak di kalangan lembaga-lembaga pendidikan Islam, termasuk alhamdulillah di Wahdah Islamiyah. Saya dengar ada daurah online, Ustaz, ya. Masya Allah. Ada daurah online, ya. Ini situasi ini banyak sekali hikmahnya. Kita belajar di rumah, kita bisa belajar, ya. Insya Allah. Jangan berputus asa, baca saja terus, ya. Dan man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti Allah akan menunjukinya. Saya ingin bagi pengalaman sedikit, Ustaz Yusuf. Waktu kami kuliah di Madinah, ada kawan kami orang Amerika. Ya. Kita orang Indonesia ini, ya apalagi mohon maaf tidak rasis, ya. Kita orang Indonesia ini terutama orang Bugis, ya, Makassar, itu diberikan taufik oleh Allah, lidah kita itu mudah untuk di setel, ya. Sehingga lafal-lafal tajwid itu insya Allah lebih mudah. Tapi saudara-saudara kita yang etnis lain, ada etnis tidak bisa sebut R, ada yang tidak bisa sebut L, yang L dibilang R, yang L dibilang, jadi asyhadu ar-ra ilaha illallah. Ada yang ra semua dibilang la. Nah, kita kan alhamdulillah bisa, ya. Nah, ada kawan saya orang Amerika, ya, sulit sekali. Dia pergi ke Madinah belajar sudah dewasa, sehingga sulit. Tapi dia terus datang, dia belajar terus, ya. Dan dia bilang saya tidak boleh pulang kecuali saya bisa, ya. Dia bahkan ketok rumah beberapa kawan-kawan tengah malam untuk datang belajar baca Quran. Akhirnya bukan sekedar bisa baca Quran, dia bisa baca kitab gundul. Iya, apalagi kitab gondrong. Bisa dan hafal beberapa sangat banyak ayat-ayat Quran yang dihafalkan. Saya tidak tahu di mana beliau sekarang, ya. Mudah-mudahan kalau tidak sempat ketemu di dunia di akhirat nanti. Ya. Nah, jadi saudaraku, saudariku, jangan pernah merasa tidak bisa. Kalau kita berusaha, kita berdoa dan kita berusaha lagi, biidznillah pasti bisa. Mungkin salah satu kiatnya Ustaz adalah berusaha mencari guru juga, ya Ustaz. Cari guru. Iya. Cari guru. Ya. Baik. Insya Allah. Saya kira demikian, Bung Ustadz Jusam. Ya, baik, Masya Allah Ustadz. Ya, sayang sekali waktu yang sangat membatasi kita ini. Sementara banyak sekali pertanyaan yang masuk, pemirsa. Kami mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan. Baik, pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat Ustadz kita tadi di sesi pertama memberikan muhadarah kepada kita bahwa salah satu tempat di dunia ini yang dicintai, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu yang ada di Mekah dan Madinah. Mengapa bisa menjadi mulia? Karena disitulah tempat diturunkannya Al-Quran. Demikian pula Rasulullah SAW menjadi manusia yang termulia karena Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW. Bahkan di bulan suci Ramadan, tidak lama lagi kita akan bersua dengannya. Biidznillah, insya Allah menjadi mulia karena di antara 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan, disitulah diturunkan Al-Qur'an. Maka jika benar, jika serius kita ingin menjadi manusia yang terbaik, yang lebih baik, maka
dekatlah dengan Al-Quran. Bismillah. Dekatlah dengan Al-Quran, insya Allah sebagaimana dengan yang kami sampaikan tadi, semuanya menjadi baik karena Al-Quran, maka atas izin Allah kita juga akan bisa menjadi hamba Allah yang terbaik dengan dekat dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Barakallahu fikum. Ana Jus'am bersama dengan Ustadz Ikhwan Abdul Jalil hafizahullah taala mengucapkan syukran wa jazakumullahu khairan atas partisipasi dari seluruh pemirsa umat ya atau Wahda TV. Dan Ustaz, jangan lupa kita doakan ya agar wabah ini dapat segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian dengan penyakit karena wabah ini segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Dan negeri kita serta negeri-negeri kaum muslimin bahkan seluruh dunia dapat segera diangkat dan kita bisa mengambil hikmah dan ibrah dari peristiwa ini untuk bisa menjadi lebih taat dan tentunya lebih dekat kepada Al-Quran. Baik. Barakallahu fiik. Baik, demikian pemirsa kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعباد